Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022, perkenalkan saya Erlita Rizmiliana, guru SMP Negeri 2 Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Tepatnya hari ini, Selasa 19 Juli 2022. Untuk itu kami mohonkan kritik maupun saran dalam praktek pembelajaran yang akan saya lakukan, yang mengambil tema meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Untuk itu lebih lengkapnya, mari kita simak bersama praktek pembelajaran pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini, kita akan mengawali pembelajaran dengan materi yang baru yang berjudul meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Untuk itu, Bu Erita mau ngecek dulu kehadirannya. Apakah kalian semuanya hadir pada pagi hari ini? Hadir. Hadir? Hadir. Ya, coba Bu Erita cek dulu. Arino? Sofinatul Jia? Baik. Ahmad Sayyidi? Hadir, Bu. Baik. Nah, berarti semuanya hadir ya? Baik. Alhamdulillah. Karena semuanya hadir, berarti kita bisa langsung memulai pembelajaran. Untuk itu, mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selain itu, untuk menambah semangat nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya untuk berdiri dulu biar tambah semangat. Siapa yang akan memandu? Silakan, ketuanya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Nah, baik, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, semangat kita akan bertambah untuk lebih mencintai negara kita Indonesia. Baik, pada kesempatan hari ini
kita akan mempelajari kompetensi dasar terkait dengan materi meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Apa kompetensi dasarnya? Kita akan belajar terkait iman kepada hari akhir, menghayati perilaku mawas diri sebagai implementasi dari pemahaman iman kepada hari akhir, memahami makna hari akhir, kemudian juga menyajikan dalil naklinya. Nah, di sini ada gambar untuk mengawali hari ini. Kita akan banyak diskusi. Di depan sudah ada gambar, ada 3. Kira-kira dari gambar di depan, apakah ada pertanyaan dari setiap kelompoknya? Silahkan kalau ada, tunjuk tangan. Boleh disampaikan. Oh ya, baik. Siapa? Saya Ika Nama Salsabila mau bertanya, apakah gunung meletus itu termasuk kiamat? Bagus sekali. Mbak Ika Naula Salsabila bertanya apakah gunung meletus itu termasuk kiamat. Nah, bagus, pertanyaan yang bagus. Apakah ada kelompok lain yang mau bertanya lagi terkait gambar di depan? Tidak ada? Mungkin belum. Oke. Sekarang apakah ada yang mau menanggapi pertanyaannya Mbak Ika Naula? Apakah ada? Coba, gunung meletus itu termasuk kiamat atau bukan? Termasuk? Oh ya, kiamat apa berarti? Kiamat sugro. Wah, ya luar biasa. Berarti betul, gunung meletus itu termasuk kiamat. Tetapi kiamatnya jenis kiamat yang apa? Oh, kiamatnya kiamat sugro. Masih adakah pertanyaan yang lain? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, bisa dilihat kembali ke papan tulis. Di depan, ini peta konsep yang akan kita pelajari. Ya, jadi ada jenis-jenis kiamat terbagi menjadi 2, kemudian tahapan setelah hari akhir itu apa saja, dan kemudian nanti implementasi dari iman kepada hari akhir itu apa? Implementasi itu apa? Implementasi itu penerapan perilaku yang seperti apa sih jika kita mengimani hari akhir. Nah, ini dia yang akan kita pelajari. Poin-poinnya. Ada pengertian iman kepada hari akhir. Ada macam-macam hari kiamat. Kemudian apa tanda-tandanya sih? Kiamat sugro, kiamat kubro. Tahapannya apa saja? Kemudian nama-nama surga neraka, nama-nama hari akhir, perilaku sebagai pencerminan keimanan terhadap hari akhir, dan hikmah kita mempelajari iman kepada hari akhir. Apakah siap ini untuk mengikuti lebih lanjut? Nah, baik. Di awal Bu Erita akan coba dulu. Kita akan berdiskusi. Bu Erita akan membagikan lembar kerja peserta didik yang kalian kerjakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nah, Bu Erita akan membagikan. Silakan kalian kerjakan lembar kerja ini sesuai dengan pertanyaan yang sudah Bu Erita tulis. Nah, coba setelah kalian diskusikan, kelompok mana yang sudah selesai dahulu dan mau presentasi hasil diskusi kelompoknya? Oh, silakan. Kelompok siapa namanya Mbak yang akan bacakan? Ya, silakan Mbak Asa Hairunida. Uraikan yang kalian pahami tentang iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah kepercayaan atau keyakinan bahwa akan adanya waktu berakhirnya kehidupan seluruh manusia dan alam semesta. Uraikan macam-macam kali kiamat, kiamat sugro dan kubro. Sebutkan tahap-tahap setelah hari akhir. 1. Yaumul barzah, 2. Yaumul ba'ats, 3. Yaumul natizar, 4. Yaumul nizar, 5. Yaumul hijab, 6. Yaumul jaza. Sudah? Sudah. Oke, bagus, sudah bagus. Jadi cuma tadi dalam penyebutan masih ada beberapa yang salah, tidak apa-apa, tapi hasilnya sudah bagus. Nah, dari sini
hasil diskusi kalian? Sudah selesai semua berarti ya setiap kelompok ya? Sudah, tadi sudah diwakili untuk yang presentasi. Sekarang Bu Erlita mau menyampaikan penjelasannya, menekankan dari apa yang sudah kalian diskusikan per kelompok masing-masing. Soal yang pertama, tadi disebutkan kalian uraikan apa yang kalian pahami mengenai iman kepada hari akhir. Lah sekarang kalian lihat coba. Iman kepada hari akhir berarti ada dua kata, iman dan hari akhir. Iman, apa arti iman? Ada yang tahu artinya iman? Apa? Percaya atau yakin. Nah di sini sudah ada. Iman secara bahasa itu adalah percaya atau yakin. Itu arti iman secara bahasa. Sedangkan iman, pengertian iman menurut istilah itu adalah meyakini dengan sepenuh hati, yang dibenarkan oleh pikiran, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Ini pengertian iman. Jadi iman itu adalah suatu keyakinan, tetapi keyakinan itu tidak hanya dalam hati toh, keyakinannya betul-betul dalam hati, tetapi juga dibenarkan oleh pikiran, kemudian diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Itu iman. Nah selanjutnya apa itu hari akhir? Di sini Bu Erlita sudah menuliskan hari akhir itu adalah hari berakhirnya kehidupan manusia yang ditandai dengan hancurnya alam semesta. Itu hari akhir. Jadi hari akhir itu hari berakhirnya kehidupan manusia. Nah selanjutnya jika dirangkai, iman kepada hari akhir itu apa? Ya berarti cukup disatukan. Iman kepada hari akhir berarti mempercayai atau meyakini dengan sepenuh hati bahwa suatu saat dunia itu akan hancur. Dunia beserta isinya ini nanti kehidupannya akan berakhir. Dan manusia nanti akan dibangkitkan dari alam kubur menuju ke akhirat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup di dunia. Keyakinan tersebut diwujudkan dalam perbuatan atau tingkah laku. Di sini harus diwujudkan dengan perbuatan atau tingkah laku. Kenapa? Karena sekali lagi yang namanya iman itu diwujudkan dalam perbuatan. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Apa itu pengertian iman kepada hari akhir? Bisa ya? Bisa. Oke. Baik, itu pengertian iman kepada hari akhir. Selanjutnya, apa dalil Al-Qur'annya? Apa dalil nakli yang menunjukkan tanda-tanda atau akan terjadinya hari akhir? Ada banyak dalil dalam Al-Qur'an. Di antaranya itu ada dalam Quran surah Al-Hajj ayat 7. Nah, siapa coba dari kalian yang berani membacakan Quran surah Al-Hajj ayat 7? Saya, Bu. Oh ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Bagus, Mas Ahmad Saidi. Oh, luar biasa, sudah bagus bacaan Qurannya. Itu salah satu dalil Al-Quran yang menunjukkan akan terjadinya hari akhir. Selain dalil Al-Quran, Quran surah Al-Hajj ayat 7 ini masih banyak dalil yang lain. Nah, coba kalian cari, dan Quran apa
nanti siapa yang berani membacakan? Yuk, tunjuk tangan. Oh ya, silakan. Quran Al-Zalzalah ayat 1 sampai 2, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Artinya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Quran Az-Zalzalah ayat 1 sampai 2. Bagus sekali, Mbak Zakia Kamila ya. Oke, sudah luar biasa, bagus bacaan Qurannya, sudah pinter-pinter. Coba sebutkan satu lagi, karena masih banyak dalil Al-Quran yang menunjukkan adanya hari akhir. Siapa lagi yang mau membacakan? Oh ya, silakan. Quran Surat Al-Qari'ah ayat 4-5. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Artinya, pada hari itu manusia seperti laron yang bertebangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran Surat Al-Qari'ah ayat 4-5. Ya, bagus sekali. Memang berarti kalian di antara kalian sudah pinter-pinter membaca Qurannya. Bu Erika cukupkan 3 dulu. Dalil nakli atau dalil Al-Quran yang menunjukkan akan terjadinya hari akhir. Tadi yang pertama Al-Hajj ayat 7. Wa annasa ata'atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Dan sungguh kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Kemudian tadi juga dibacakan ada Quran surah Al-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Ini penggambaran hancurnya alam semesta. Jadi manusia lari, diibaratkan seperti laron yang berterbangan karena ketakutan akan kejadian hari akhir. Gunung meletus, di situ diibaratkan seperti bulu yang berhamburan. Isinya mengeluarkan lahar yang banyak. Ada lagi Quran surah Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Itu gambaran akan kejadian hari akhir. Nah, berarti sudah bisa ya dipahami ya? Ada banyak dalil nakli, tetapi yang tadi disebutkan itu cukup 3. Nah, sekarang Bu Elita lanjutkan. Macam-macam kiamat. Ada berapa macam-macam kiamat? 2. Apa dan apa? Kiamat sughro, kiamat kubro. Apa yang dinamakan kiamat sughro? Kiamat kecil. Yang dimaksud kiamat kecil atau kiamat sughro itu seperti apa? Boleh matinya seorang karena sakit. Bisa juga kecelakaan. Bencana alam, betul, itu juga boleh. Ya, jadi yang dinamakan kiamat sughro itu adalah berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian orang. Kehidupan seseorang itu bisa tadi meninggalnya bisa karena sakit, bisa karena kecelakaan, atau sebagian orang itu yang lebih dari 1. Contohnya misalnya kecelakaan tapi 1 bus, atau mungkin contoh lagi bencana alam apa? Gunung meletus, bisa banjir, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, betul semuanya.
jika itu menyebabkan sebagian orang meninggal, maka itulah disebut dengan kiamat sughra. Nah, bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya yang kedua jenis kiamat atau macam kiamat yaitu kiamat kubro. Apa yang dinamakan kiamat kubro? Kiamat yang besar. Maksudnya berakhirnya kehidupan di seluruh alam semesta. Bahkan di dalam buku panduan kalian, dalam buku paket, itu bisa kalian lihat di halaman 9 bagaimana kejadian hari akhir nanti. Itu langit menjadi terpecah belah, kemudian matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas. Kemudian gunung yang meletus itu seperti bulu yang berhamburan, dan manusia itu seperti anai-anai yang berterbangan. Jadi diibaratkan seperti anai, atau tadi dalam Quran Al-Qari'ah, Al-Qari'ah ya, seperti laron. Saking hancurnya keseluruhan, maka membuat semua orang itu panik. Nah, itu gambaran hari akhir atau kiamat kubro. Sampai di sini bisa dipahami? Sebelum dilanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Baik. Kalau tidak, kita lanjutkan. Tanda-tandanya kiamat sughra. Ilmu agama sudah tidak dianggap penting lagi. Hati-hati, kalau kalian sudah menyepelekan ilmu, jangan-jangan itu tanda-tanda kiamat sughra pada kalian. Kalau masih ada orang yang menganggap penting, insya Allah masih terhindarkan dari kiamat sughra. Kemudian tersebarnya perzinahan, minuman keras merajalela, banyak kemaksiatan, fitnah muncul di mana-mana, dan hamba sahaya perempuan itu dikawini tuannya. Itu ciri-ciri kiamat sughra. Selanjutnya, ciri atau tanda-tanda kapan sih kiamat kubro akan terjadi? Kapan kira-kira? Tahu tidak? Tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Hanya Allah. Lah, tapi ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Yang pertama, rusaknya Ka'bah. Yang kedua, ada matahari terbit dari barat. Yang ketiga, keluarnya Imam Mahdi. Yang keempat, munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara. Dan yang kelima, keluarnya bangsa Ya'juj Ma'juj. Ini perlu kalian ingat ya, tanda-tanda baik kiamat sughra maupun kiamat kubro. Selanjutnya, ada tahapan-tahapan setelah hari akhir. Nah, coba tahapan setelah hari akhir itu apa? Misalnya, kalau ada seseorang yang sudah mengalami kiamat sughra, ada contohnya, misalnya nenek atau kakek kita yang sudah meninggal. Berarti sekarang ada di mana mereka yang sudah meninggal? Alam kubur. Nah, inilah tahapannya. Tahapannya apa? Seseorang setelah mengalami kiamat, mereka ada di namanya alam barzah atau alam kubur. Nah, ini alam kubur itu adalah batas antara kehidupan dunia dan akhirat. Jadi seseorang yang sudah meninggal, mereka berada di alam barzah. Alam barzah itu biasa disebut dengan alam kubur. Selanjutnya, ketika besok akan terjadi kiamat kubro, tandanya apa? Tadi sudah disebutkan banyak. Lah, saat itulah nanti Allah akan mengutus malaikat untuk meniup trompet. Malaikat siapa itu? Israfil apa Israel? Israfil. Malaikat Israfil akan meniup sangkakala yang pertama. Ketika ditiup panjang, saat itu hancurlah seluruh alam semesta. Semuanya hancur. Nah, setelah hancur, apa yang terjadi? Nah, di sini. Jadi sangkakala
pertama kali ditiup oleh malaikat Israfil. Setelah itu semuanya nanti hancur. Setelah semua alam semesta hancur, akan ditiuplah sangkakala yang kedua sama malaikat Israfil. Di saat inilah maka Allah membangkitkan manusia. Bangkit dari mana? Dari alam kubur. Lah, ketika Allah membangkitkan manusia dari alam kubur, hari itu disebut dengan Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu adalah hari kebangkitan. Hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Dibangkitkan mau kemana? Nah, mereka dibangkitkan itu akan menuju dan berkumpul di padang mahsyar. Di sini di padang mahsyar ini mereka akan berkumpul. Berkumpulnya manusia di padang mahsyar itu disebut dengan Yaumul Mahsyar. Yaum itu artinya hari. Mahsyar itu berkumpul, jadi hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur. Kemudian apa yang dilakukan manusia di padang mahsyar? Mereka nanti akan dilakukan penimbangan. Apa yang ditimbang? Amal ibadah, bukan berat badan kita, tapi amal ibadah kita. Ya, ditimbang. Hari penimbangan ini disebut dengan Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah hari pertimbangan. Pertimbangan amal kita, apa yang sudah dilakukan, apa kebaikan mana, keburukan mana nanti akan ditimbang. Ada lagi di sini istilah lainnya akan dihisab. Dihisab itu dihitung. Yuk hitung-hitungan tadi, ditimbang, dihitung. Oh misalnya Mas Randy berbuat baik, akhirnya dia mendapat pahala. Tetapi Mas Randy kemarin juga misalnya berbohong kepada orang tuanya, maka dikurangilah pahalanya. Itu proses penghitungan. Namanya Yaumul Hisab. Kemudian ketika sudah dihitung, maka manusia akan mendapatkan balasan. Balasan dari apa yang mereka lakukan. Ketika yang dilakukan itu lebih banyak kebaikannya, maka dia akan mendapatkan balasan yang baik. Apa balasan yang baik bentuknya? Dimasukkan ke surga, betul. Sedangkan orang-orang yang melakukan banyak kemaksiatan, itu maka mereka akan mendapatkan balasannya ya balasan yang buruk. Apa balasan yang buruknya? Neraka. Nah, itulah tahapan setelah terjadinya hari akhir. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa? Ada yang ditanyakan? Tidak? Betul-betul bisa dipahami? Bisa ya? Baik. Kalau sudah bisa, untuk mengetes kalian, apakah kalian itu sudah benar-benar paham atau tidak? Bu Elita memiliki permainan namanya pembelajaran kita metode card shot turnamen. Card shot itu apa? Kita memilah kartu. Bu Elita sudah memiliki kartu yang nanti coba kalian pilah, kalian sesuaikan. Ini termasuk bagian-bagian yang mana? Terkait dengan pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi. Ya. Kemudian namanya card shot turnamen. Turnamen itu dilombakan, berarti nanti kelompok mana yang selesai terlebih dahulu berarti dialah yang akan menjadi pemenangnya. Sudah siap? Sudah. Mungkin sedikit diberesi mejanya biar nanti tidak perlu maksudnya ada yang dikasih ruang. Tidak perlu ditutup buku paketnya, tetapi dikasih ruang. Nah, oke, baik. Bu Elita akan membagikan. Nah, silakan. Nanti nunggu instruksi untuk pengerjaannya. Silakan nanti kalian golongkan, kalian pilah di kartu itu. Sudah siap? Sudah ya? Baik, silahkan dimulai pilah kartunya sesuai dengan istilah-istilah yang ada. Biar selesai lebih cepat, biar kelompok kalian menang, kerjakan dengan kerjasama. Nah,
Ya, ketika bekerja sama maka selesainya akan semakin cepat. Oke. Sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Oke, siap, bagus, ini sudah selesai dulu. Siapa namanya? Mbak Ika Naula, bacakan lagi. Coba hasilnya dibacakan. Yaumul hisab hari perhitungan, yaumul ba'ats hari kebangkitan, yaumul barzah alam kubur, yaumul jazaa hari pembalasan, yaumul mizan hari pertimbangan, yaumul mahsyar hari berkumpul, kiamat kubra, munculnya dajjal matahari terbit dari barat, munculnya kiamat kubra, kematian seseorang, tsunami tanah longsor. Oke, sih, berarti luar biasa kelompoknya Mbak Ika Naula menjadi pemenangnya. Tepuk tangan buat kelompok mereka. Tapi yang lain juga sudah selesai semua? Apakah hasilnya sama dengan yang tadi dibacakan? Sama. Berarti luar biasa. Silakan boleh duduk kembali. Bisa menyelesaikan. Baik. Coba Bu Erna tanya, dengan metode katso seperti ini apakah lebih menyenangkan? Ya. Asik ya lah. Besok lagi kita juga akan menyampaikan insya Allah pembelajaran yang sama dengan metode yang lebih menyenangkan yang lain lagi, gitu ya. Nah, baik, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, bisa dipahami tahapan-tahapan hari akhir? Bisa ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan karena waktunya sudah hampir habis, maka Bu Erlita cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa kita masih ada materi yang belum dipelajari, yaitu bagaimana sih implementasi sikap kita ketika iman kepada hari akhir. Jadi perilakunya yang seperti apa. Kemudian juga ada satu lagi, hikmah kita beriman kepada hari akhir. Ada 2 poin ini yang akan kita pelajari minggu depan. Jadi tugas kalian, silahkan kalian cari tahu bagaimana sih contoh-contoh sikap perilaku orang yang beriman kepada hari akhir dan apa saja hikmahnya ketika kita beriman kepada hari akhir. Begitu ya? Siap ya minggu depan? Minggu depan siap untuk kalian menyiapkan dulu di rumah apa itu ya contoh-contoh perilakunya dan apa hikmahnya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan dan kalian sudah paham apa yang akan dipelajari minggu depan, berarti Bu Erlita cukupkan pertemuan hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar. Nanti Bu Erlita akan di akhir pembelajaran minggu depan itu akan ada penilaian harian. Akan ada penilaian dalam materi meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Begitu? Ya, siap ketemu minggu depan. Bu Erlita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.